Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang kemarin tentang bekam. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang teori bekam, sejarah bekam, definisi bekam. Mungkin sekarang kita lebih masuk ke teknis ya, teknis cara pembekaman. Nah, sebelum ke teknis cara pembekaman, kemarin kita sudah jelaskan bahwa untuk menjadi seorang pembekam saja, ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada kode etiknya yang harus kita miliki. Bagaimana cara kita menjadi seorang pembekam itu, attitude-nya seperti apa, sikapnya seperti apa, pengetahuannya seperti apa. Itu sudah sama-sama kita pelajari kemarin. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan pada kesempatan pertemuan malam hari ini dengan hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan membekam. Kalau kemarin adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menjadi pembekam. Nah, sekarang itu yang akan kita bahas adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan membekam. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama yang harus diperhatikan tentu saja sebelum membekamnya. Sebelum membekam itu ada tentu saja ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Ya. Ada poin-poin yang harus kita perhatikan sebelum membekam. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan pembekaman tidak terjadi masalah, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sebelum membekam inilah kadang-kadang menentukan apakah si A boleh dibekam atau tidak. Apakah si A memungkinkan untuk dibekam atau tidak. Ini poin yang paling pentingnya di sini gitu. Kalau tidak ditentukan di awal, khawatirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin terjadi malpraktek, mungkin menjadi maldiagnosa. Maka sebelum dibekam inilah kita harus memperhatikan hal-hal yang memang harus disiapkan ketika kita akan membekam. Apa saja itu? Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah sebelum membekam, pastikan kondisi perut tidak terlalu lapar atau tidak terlalu kenyang. Jadi boleh ibu bapak setelah mendiagnosanya tanyakan kepada pasiennya, bapak atau ibu, apakah bapak atau ibu baru selesai makan? Misalkan, iya saya udah makan. Kapan? Adalah 1 jam yang lalu. Oke, kalau 1 jam yang lalu udah aman. Apalagi kalau lebih dari 1 jam yang lalu, itu cenderung lebih aman. Tapi kalau misalkan saya baru selesai makan tadi 5 menit yang lalu, sebaiknya jangan dibekam dulu Pak Bu. Ya, karena kalau langsung dibekam, khawatirnya nanti fungsi dia mencerna makanan itu terganggu. Karena untuk mencerna makanan itu membutuhkan energi yang cukup besar juga. Ingat, untuk mencerna makanan itu membutuhkan energi yang cukup besar. Makanya tidak jarang orang yang kekenyangan makannya jadi ngantuk. Itu diakibatkan energinya terfokus kepada mencerna makanan. Sampai dia kehabisan energi untuk yang lainnya sehingga dia ngantuk gitu. Makanya kalau makan itu jangan terlalu kenyang. Cukuplah sesuai sunnah Rasul. Jadi em, berhenti sebelum benar-benar kenyang gitu. Ya, dan makannya setelah benar-benar lapar gitu. Jadi makan setelah benar-benar lapar dan berhenti sebelum benar-benar kenyang. Itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya kalau kita merujuk kepada kebiasaan kita sekarang nih, makan 3 kali sehari, sebetulnya itu bukan diambil dari sunnah Rasulullah. Ya, tidak diambil dari sunnah Rasulullah. Itu merupakan kebiasaan orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang memang dulu masuk ke wilayah Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, memang itu yang dibutuhkan oleh orang Indonesia. Jadi tidak ada salahnya kalau kita pun makan 3 kali sehari. Tapi dengan catatan, ya tidak sampai terlalu kekenyangan. Gitu. Kalau misalnya memang harus 3 kali karena memang sudah membutuhkan itu lambungnya, sudah memang sudah merasa lapar lambungnya, ya silahkan gitu. Tapi kalau memang belum merasa lapar, ya tidak harus 3 kali sebetulnya, 2 kali pun cukup sebetulnya. Gitu ya. Jadi kembali, sebelum membekam itu pastikan perutnya tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang juga, dan kondisi tubuhnya tidak terlalu lemah. Makanya saya sering tekankan kepada para terapis, jangan memaksakan gitu. Ketika pasien yang memang harus diinfus, ketika pasien harus diopname ya, itu jangan kita paksakan dibekam. Karena dengan kondisi seperti itu, artinya daya tahan tubuhnya sedang lemah. Sementara pasca bekam itu membutuhkan daya tahan tubuh yang cukup tinggi juga, membutuhkan suplai leukosit, suplai darah putih yang cukup tinggi juga untuk membantu proses penutupan luka pada luka bekamnya, membantu proses pelebaran pembuluh darahnya, membantu proses penyembuhan pada organ-organ yang memang ditempatkan pada titik-titik bekamnya gitu.
Jadi kalau memang sudah terlalu lemah, otomatis proses penyembuhan itu tidak akan terjadi dan nanti dikhawatirkan kondisi tubuhnya akan semakin lemah, bisa drop. Makanya jangan kita merasa paling bisa dalam menterapi. Kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah kita serahkan kepada ahlinya saja. Seperti tadi di grup ya ada yang bertanya tentang orang yang vertigo gitu ya, tensi darahnya drop gitu. Ya kalau memang hasil diagnosis seperti itu dan sekarang sedang ditangani oleh pihak rumah sakit, harus mendapatkan penanganan lebih, tidak ada salahnya kita serahkan saja kepada pihak rumah sakit gitu untuk mendapatkan penanganan lebih. Nanti setelah kondisinya mulai fit, setelah kondisinya mulai stabil, untuk penanganan tindak lanjutnya, untuk misalkan pencegahannya ke depannya supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi, boleh kita lakukan proses pembekaman kembali, boleh kita lakukan terapi-terapi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi jangan memaksakan. Makanya tidak ada kondisi darurat. Saya harus membekam lawan jenis karena darurat. Nggak ada. Karena kalau memang kondisinya memang sudah lemah, ya jangan kita bekam. Ya, dan kalau memang harus dibekam, kita lihat kondisinya yang memungkinkan. Kalau masih memungkinkan dibekam, berarti tidak dalam kondisi darurat. Jadi kalau tidak kita bekam saat itu pun tidak akan meninggal gitu. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada kata darurat ya. Beda dengan dokter kandungan, beda dengan dokter bedah gitu. Yang memang itu ada tingkat kedaruratannya di situ. Ya. Jadi kembali, sebelum berbekam, pastikan dulu kondisi pasiennya. Jangan sampai terlalu lemah juga. Ya. Yang berikutnya, pasca bekam. Setelah berbekam pun ada beberapa yang harus kita perhatikan. Dan ini biasanya diinformasikan saat sedang membekam pasiennya. Jadi ketika kita sedang membekam pasien, usahakan ini dikomunikasikan kepada pasien-pasiennya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan setelah dia pulang ke rumah. Atau setelah kita pulang ke rumah kalau kita dipanggil misalkan. Jadi setelah dibekam, setelah tidak sama kita lagi, tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Maka selama proses pembekaman, apalagi untuk pasien-pasien baru, ini harus diinformasikan. Apa saja setelah berbekam tidak boleh langsung mandi setidaknya 2 sampai 3 jam. Ya. Jadi kalau misalkan dibekam jam 3 sore menjelang asar ya, maka baru boleh mandi itu sekitar jam 5 gitu. Jadi jangan sampai jam 3 sore dibekam, pulang ke rumahnya cuma selisih 15 menit pulang ke rumah langsung mandi, jangan. Kenapa? Karena kalau langsung mandi, suhu tubuh pasca bekam itu masih panas. Karena detak jantung lagi tinggi-tingginya untuk memompa darah, membentuk darah baru, membutuhkan energi yang cukup tinggi sehingga suhu tubuhnya agak panas. Kalau kita langsung mandi, itu khawatir tubuhnya tidak siap dan dikhawatirkan ada pembuluh darah yang pecah. Ya, itu sebagai bahan pengetahuan kita. Tapi kalau ke pasien supaya tidak terlalu rumit menyampaikannya, Pak, Bu, jangan langsung mandi ya minimal 2 sampai 3 jam. Kenapa? Supaya terhindar dari masuk angin. Gitu ya. Supaya terhindar dari masuk angin. Soalnya kalau misalkan dipaksakan mandi, itu ada luka bekas bekam, Bu, khawatirnya ibu masuk angin. Simpelnya seperti itu saja kalau ke pasien kita. Tapi kalau untuk kita ini sebagai bahan informasi, kalau pasca bekam itu suhu tubuh sedang panas, maka kalau disiram dengan air, khawatirnya ada pembuluh darah yang pecah itu. Bahayanya di situ ya. Dan tidak langsung makan, setidaknya menunggu 1 jam. Sama, pasca bekam itu membutuhkan energi yang cukup tinggi untuk membentuk darah baru, untuk recovery. Mencerna juga membutuhkan energi yang cukup tinggi juga. Ya, kalau dua-duanya dilakukan bersamaan, itu dikhawatirkan energinya terbagi dua, membentuk darah baru sama mencerna. Sementara kedua-duanya butuh energi yang fokus, butuh energi yang cukup besar. Tapi energinya dibagi dua. Apa yang terjadi? Kalau sistem pencernaannya yang tidak maksimal, energi untuk mencerna makanannya tidak maksimal, khawatirnya makanannya muntah kembali. Seperti kasus yang tadi di share di grup ya, sampai muntah gitu. Itu khawatirnya seperti itu. Karena proses mencernanya belum maksimal. Ya. Proses mencernanya belum maksimal, energinya dibagi dua dengan membentuk darah baru. Ya. Kalau misalkan pembentukan darah barunya tidak maksimal seperti apa? Ya otomatis akan lemas, Pak. Akan lemas karena organ tubuhnya tidak mendapatkan suplai oksigen yang maksimal, tidak mendapatkan suplai nutrisi yang maksimal karena darah barunya tidak terbentuk maksimal. Energinya kurang, energinya tidak terbagi tidak
sesuai dengan yang seharusnya, gitu ya. Jadi jangan menunggu jangan langsung makan, setidaknya tunggu dulu sampai 1 jam setelahnya. Ya. Yang berikutnya, tidak melakukan aktivitas berat seperti olahraga atau hubungan suami istri. Nih, bapak-bapak nih ya yang membekam istrinya, jangan langsung gitu, tunggu dulu, Pak. Biasanya seperti itu, jangankan membekam ya, mijitin istri aja kadang-kadang suka terpancing tuh birahinya bapak-bapak tuh. Tapi kalau kalau memijit sih masih boleh, tapi kalau untuk habis membekam ya setidaknya kasih dulu jeda malah ya, kasih dulu jeda, kasihan supaya energinya tidak terbagi dua gitu. Ya. Tidak menggaruk luka bekas bekam. Sama kasih tahu juga ke pasien-pasien kita, setelah dibekam itu si lukanya jangan digaruk. Kenapa? Karena ada luka terbuka tuh. Mending kalau tangan kita bersih. Kalau tangan kita kotor, bisa menimbulkan infeksi. Ya. Atau bisa juga membuat luka bekamnya semakin lebar. Gitu ya. Makanya jangan digaruk. Kalau gatal gimana? Banyak kan ya yang mengalami gatal pasca bekam. Kalau gatal gimana? Jangan digaruk, tepuk-tepuk aja. Ya, tepuk-tepuk atau minta sama terapisnya, minta sama siapa gitu, minta dibantu dengan olesi minyak zaitun yang dihangatkan. Itu bisa mengurangi gitu ya, mengurangi rasa gatal pasca bekam gitu. Jadi kepada pasien-pasien kita setelah berbekam itu jangan kalau gatal bilang saja jangan digaruk Pak gitu. Ditepuk-tepuk aja atau diolesi dengan minyak zaitun yang dihangatkan. Seperti itu ya. Ada lagi kondisi lain yang memang tidak yang harus kita perhatikan ketika akan membekam. Apakah orang tersebut sedang mengkonsumsi pengencer darah? Kalau iya, jangan dibekam. Karena kalau dibekam, itu bisa membuat lukanya tidak berhenti. Ya, lukanya tidak berhenti. Jadi tanyakan dulu, Pak. Biasanya untuk orang-orang yang menderita kolesterol atau darah tinggi, tanyakan, Bapak sedang berobat ke dokter atau ke rumah sakit? Kalau jawabannya iya, dikasih obat apa, Pak? Dikasih obat pengencer darah, bukan? Kalau dia dikasih obat pengencer darah, ya jangan dibekam saat itu. Kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah. Tapi saya nggak tahu ini obatnya apa. Di googling aja, Bu. Misalkan saya obatnya ini, googling, oh ini ternyata pengencer darah. Oh ya udah Pak, kalau Bapak sedang mengkonsumsi obat ini, jadi sebaiknya jangan dibekam dulu Pak, karena ini pengencer darah. Ya, seperti itu ya. Itu lebih aman, insya Allah. Tidak dalam kondisi hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna? Hipertensi maligna itu hipertensi yang terjadi seketika dan signifikan. Contoh, misalkan ibu tensinya biasa 120, tapi karena tegang, pada saat akan dibekam, tiba-tiba tensinya 160. Itu kan peningkatannya signifikan tuh ya, dan terjadi seketika. Maka kalau seperti itu jangan dibekam dulu. Kecuali kalau naiknya cuma 10 gitu, masih wajar lah. Dalam kondisi wajar ya, itu masih boleh dibekam. Asalnya 120, jadi 130 misalkan, itu masih boleh. Tapi asalnya 110, 120 misalkan, tiba-tiba ketika akan dibekam 160, 170, nah itu bahaya. Itu jangan dibekam, karena bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah nantinya. Kalau si pembuluh darahnya tidak kuat, pasca bekam tensinya naik lagi, bisa pecah pembuluh darahnya. Makanya kalau memang dalam kondisi hipertensi maligna jangan dibekam. Makanya seorang terapis itu perlu punya alat tensimeter. Dan ketika melakukan tensi, biasakan, biasakan ke pasiennya itu, tanyakan kebiasaannya, kecenderungannya berapa, tensinya berapa gitu. Ibu tensinya biasanya berapa ya? Saya biasanya 120 Pak. Oh sekarang 160. Aduh Bu, ini tensinya terlalu tinggi. Saya tidak berani membekam. Tapi kalau misalkan ibu tensinya sekarang 160, ibu biasanya berapa? Emang bisa tinggi, Pak, saya 150, 160, oh berarti aman aja. Ya. Jadi kalau hipertensi itu kalau karena kecenderungan, kalau kita bekam itu bagus untuk menstabilkan nantinya. Tapi kalau hipertensinya maligna, itu sebaiknya jangan dibekam. Ya. Hipertensinya terjadi seketika dan signifikan, itu jangan dibekam. Kemudian, tidak memiliki riwayat diabetes mellitus kronis. Tidak dalam kondisi diabetes. Apalagi yang diabetesnya kalau misalkan luka itu sudah lama sembuh, itu sebaiknya hindari pembekaman. Hindari pembekaman. Kalau luka sudah gangren, sudah lama sembuhnya, hindari pembekaman sebaiknya.
Kalaupun mau dibekam, Pak, Bu ya, yang diabetes itu boleh dibekam. Yang diabetes itu boleh dibekam. Tapi ada catatannya. Ada catatannya. Apa catatannya? Yang diabetes itu boleh dibekam, tapi hindari area-area yang jauh dari jantung. Area-area yang jauh dari jantung dan pankreas. Apa saja? Tangan, kaki, itu sebaiknya dihindari untuk penderita diabetes. Penderita diabetes itu tangan dan kakinya suka kebas, suka kesemutan. Dia pikir akan enak kalau dibekam. Padahal rasa kebas dan kesemutannya itu akibat massa jenis darahnya berat, massa jenis darahnya tinggi, sehingga untuk sampai ke ke kaki, untuk sampai ke tangan itu agak lambat. Akhirnya terjadilah kebas dan kesemutan. Kalau dibekam gimana? Kalau dibekam, proses penyembuhannya akan lama karena alirannya lambat ke dua organ itu, ke tangan dan ke kaki itu akan lambat. Khawatirnya apa? Khawatirnya keburu dimasuki oleh virus atau bakteri yang mengakibatkan terjadinya pembusukan. Makanya kalau yang diabetes, kalaupun mau dibekam, itu hanya titik-titik yang berhubungan dengan jantung dan pankreas saja, yaitu di titik belikat. Belikat, kahil, yaitu boleh. Tapi kalau yang jauh dari jantung, seperti tangan dan kaki, jangan dibekam. Itu untuk yang diabetes ya. Tidak memiliki riwayat gagal ginjal atau sedang cuci darah. Memang ada sebagian yang mengatakan yang cuci darah itu bagus kalau dibekam. Ya, silakan kalau memang punya pendapat seperti itu. Tapi kalau kami di sini SOP-nya untuk yang cuci darah, kami tidak melakukan pembekaman. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu sumsum tulang belakang, limfa, ginjalnya itu tidak bisa tidak maksimal kinerjanya, sampai tidak bisa membentuk darah baru, sampai harus ditransfusi, sampai harus dibersihkan dengan obat gitu darahnya itu. Makanya kalau misalkan sedang mengalami cuci darah, kalau kami di sini tidak menyarankan dibekam, tidak merekomendasikan dibekam. Ya. Tidak memiliki infeksi kulit lokal seperti panu, kudis, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan ada pasien yang panu kulitnya, jangan dibekam pas panunya, Bu. Kenapa? Panu itu kan jamur ya, jamur di kulit. Nah, kalau misalkan si jamur itu kita tusuk-tusuk, khawatirnya jamurnya masuk ke dalam kulit. Makanya kalau ada yang panu, jangan dipas panunya, silakan di bagian yang lain. Tapi jangan dipas panunya. Ya, seperti itu. Ini kondisi-kondisi yang harus diperhatikan ketika kita akan membekam. Sebelum membekam kondisinya seperti ini. Setelah membekam, kita kasih tahu hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dan sebelum membekam pun kita tanyakan dulu riwayat dari si pasiennya tersebut. Gitu. Apakah sedang mengalami ini atau tidak. Gitu. Kalau sedang mengalami ini, sebaiknya kita hindari proses pembekaman. Ya. Selanjutnya, kontraindikasi bekam. Baik, kemarin ada yang menanyakan ya, kontraindikasi bekam seperti apa? Sekarang kita akan mulai jelaskan. Sekarang akan dijelaskan kontraindikasi bekam. Apa kontraindikasi? Adalah kondisi di mana tidak boleh dibekam. Kondisi di mana tidak boleh dibekam. Bentar. Oke. Apa saja kondisi yang tidak boleh dibekam? Sebentar, saya minum dulu Bapak Ibu ya. Lumayan juga, hampir setengah jam ngomong, agak halus juga ya. Kontraindikasi bekam itu ada beberapa. Yang pertama, pasien yang dalam kondisi hipertensi maligna. Tadi sudah dijelaskan ya. Kedua, pasien yang diabetes sedang tahap gangren. Tadi juga sudah dijelaskan ya, kalau yang sudah mengalami perlukaan, sudah mengalami lukanya yang lama sembuh, jangan dibekam di area yang jauh dari jantung. Ya, seperti tangan dan kaki. Tapi kalau misalkan mau dibekam, silakan dibekam di area yang dekat dengan jantung seperti apa namanya? Belikat dan kahil. Itu untuk yang diabetes. Gagal ginjal, cuci darah sudah tidak boleh. Pengkonsumsi pengencer darah juga tidak boleh dibekam. Terlalu tua. Yang terlalu tua juga jangan dibekam, Bapak Ibu. Terlalu tua di sini bukan dilihat dari usia ya. Karena kalau usianya 90 tahun pun kalau masih memungkinkan, kondisinya masih fit, orang tua zaman dulu lah ya, itu masih boleh dibekam.
Saya pernah mengalami gitu ya, mengalami sendiri pada saat baksos ke suatu wilayah di Kabupaten Bandung Barat, di Kecamatan Cikalong Wetan gitu ya, bertemu dengan seorang kakek yang usianya katanya sudah 100 tahun. Dan masuk akal, karena cucunya saja sudah punya cucu gitu. Cucunya kakek itu saja sudah punya cucu. Jadi saya pikir kalau si kakek ini usianya 100 tahun pantas. Karena sudah 6 generasi. Taruhlah, karena di kampung mungkin ya, usia 15 tahun udah nikah, 16 tahun punya anak, begitu pun selanjutnya ya pantas gitu. Sudah pantas 6 generasi dari atas sudah 100 tahun. Tapi kondisinya Bapak Ibu masih, Masya Allahnya, kondisinya masih sangat fit. Saya itu melakukan bakti sosial di sebuah masjid di sana. Si bapak itu rumahnya ada sekitar 200-300 meter lah dari tempatnya. Dan itu tuh bukan jalur trek lurus, jalur trek tanjak mudun, melewati beberapa, ya memang tidak tidak terlalu ini ya, bukan bukit, tapi melewati daerah-daerah yang agak naik naik turun lah jalannya gitu ya. Dan masa awalnya si bapak itu masih kuat pulang pergi jalan kaki ke tempat masjid itu gitu. Ya, masih kuat gitu jalan kaki. Makanya walaupun udah 100 tahun, tapi kalau misalkan kondisinya seperti itu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti kondisinya masih memungkinkan dibekam. Jadi sekali lagi, terlalu tua di sini bukan dilihat dari usianya, tapi lihat dari kondisinya. Kalaupun baru 40 tahun, tapi kondisinya sudah tidak memungkinkan dibekam, sudah diabetes, ginjalnya sudah rusak, sudah gagal ginjal, baru 40 tahun, ya kita tidak bisa memaksakan membekam. Tapi seperti tadi, Bapak yang udah usianya 100 tahun, tapi masih memungkinkan dibekam, ya enggak, apa salahnya kalau kita bekam? Jadi sekali lagi, terlalu tua di sini bukan tua usia, tapi tua kondisi. Karena sekarang itu apalagi di generasi-generasi sekarang ya, usia 17 tahun, 18 tahun aja sudah ada yang kena stroke. Anak kecil saja sudah banyak yang kena gagal ginjal gitu. Makanya kita di sini menyimpulkan tuanya itu bukan tua usia, tapi tua kondisi. Yang berikutnya, perempuan yang haid di hari pertama atau sedang banyak-banyaknya. Perempuan yang haid di hari pertama atau sedang banyak-banyaknya. Karena kalau yang sedang banyak-banyaknya kita lakukan proses pembekaman, itu khawatir terjadi anemia, kekurangan darah. Ya, kalau misalnya sudah 2 hari, 3 hari sudah mulai tidak terlalu banyak haidnya, mau dibekam silakan. Tapi kalau lagi banyak-banyaknya, sebaiknya jangan. Kemudian wanita hamil trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan itu jangan dibekam Pak Bu. Apalagi di titik-titik yang berhubungan dengan rahim, seperti di awarik, ya, di alkiton, itu kan berhubungan dengan rahim, itu jangan diganggu, jangan diintervensi, karena titik-titik tersebut sedang memberikan kekuatan kepada rahimnya. Kalau kita ganggu, khawatirnya proses pembentukan darah baru ke rahim mengganggu proses pemberian nutrisi kepada janin. Ya. Sementara 3 bulan pertama itu sedang rawan-rawannya. Perempuan hamil itu ya, janin itu ya, sedang rawan-rawannya. Makanya untuk 3 bulan pertama yang hamil itu jangan dibekam dulu. Baru setelah 3 bulan boleh dibekam. Itu pun tetap area rahim dihindari. Mungkin cukup di alkahil ya, di katifain, di belikat, di leher, di alas dahin itu masih boleh. Tapi kalau yang berhubungan dengan rahim jangan. Jadi wanita yang hamil itu yang 3 bulan pertama jangan dibekam. Kemudian baru selesai makan. Tadi saya jelaskan ya. Kalau selesai makan itu seperti apa? Khawatirnya malah muntah karena energinya terbagi dua antara mencerna makanan dengan membentuk darah baru. Dehidrasi dan diare, kekurangan cairan karena memang kurang minum, atau kekurangan cairan karena mungkin dia kebanyakan mengeluarkan cairan seperti diare. Itu jangan dibekam. Karena kalau dibekam, dehidrasinya akan semakin parah. Jadi kalau orang yang sedang buang-buang air, memang proses pembekaman bisa membantu sistem pencernaan, bisa memperkuat usus. Tapi kita lihat dulu orangnya ini bagaimana. Oh, sedang buang-buang air. Sebaiknya kita berikan dulu nutrisi supaya dia tidak terus-terusan membuang-buang air gitu. Berikan dulu nutrisi supaya dia kuat dulu. Baru kita lakukan proses pembekaman. Gitu. Jadi yang diare jangan langsung dibekam Pak Bu ya. Berikan dulu nutrisi untuk menguatkan.
Yang berikutnya anemia. Ingat, anemia tidak sama dengan hipotensi. Anemia itu kekurangan darah, hipotensi tekanan darah rendah. Kalau hipotensi boleh dibekam untuk meningkatkan tensi darahnya. Karena kalau hipotensi itu dipengaruhi oleh detak jantung. Detak jantungnya lemah, maka tekanan darahnya rendah. Tapi kalau anemia, kadang-kadang detak jantungnya normal. Tapi volume darahnya, volume hemoglobinnya, itu yang kurang. Terlihat dari mana? Kalau kalau hipotensi jelas ya. Kalau hipotensi itu dilihat dari tensimeter. Kalau anemia, pertama kita lihat dari tensimeter, tensinya bagaimana? Oh, tensinya ternyata stabil, normal gitu ya. Normalnya itu bisa bisa rendah, bisa tinggi, ya. Bisa rendah, bisa tinggi. Misalkan biasa Bapak berapa tensinya? Memang biasanya rendah juga sih, cuma 100 100 gitu ya. Cuma 110 lah maksimal. Berarti itu kecenderungannya seperti itu. Tapi lihat kondisi yang lainnya. Coba lihat kelopak matanya. Kalau kelopak matanya pucat, lidahnya terlihat pucat, tangannya pun pucat, kemungkinan besar dia sedang mengalami anemia. Tensi darah normal, tapi ini kelopak mata pucat, telapak tangan pucat, lidahnya kelihatan pucat, kemungkinan dia anemia. Karena kalau yang hipotensi kadang-kadang dari wajah tidak kelihatan, dari kelopak mata pun masih kelihatan normal gitu. Telapak tangan pun masih kelihatan normal-normal saja warnanya. Beda dengan yang anemia. Itu cara membedakannya ya. Karena banyak sekali yang menanyakan apa bedanya anemia dengan hipotensi kalau dilihat. Nah itu kalau dilihat yang anemia itu seperti itu ya. Lebih kelihatan pucat. Maaf. Oke. Selanjutnya area area larangan bekam. Nah ini juga kemarin ada yang menanyakan ya. Area larangan bekam di mana saja? Yang pertama, area yang kita tidak boleh dibekam adalah di area limfatik, di area kelenjar limfatik. Ya, ini namanya kelenjar limfatik. Biasanya di area leher depan, ketiak, dan selangkangan. Apa itu kelenjar limfatik? Kelenjar limfatik itu adalah kelenjar pertahanan tubuh. Ya. Kelenjar pertahanan tubuh. Jadi kalau ada benda-benda yang tidak diterima oleh tubuh, zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh, kelenjar limfatik ini yang pertama kali bekerja untuk menghadangnya. Biasanya di mana? Biasanya di sini di depan leher nih, di bagian leher depan. Jadi kalau ada kita terlalu banyak mengkonsumsi MSG, terlalu banyak mengkonsumsi pemanis buatan, pewarna buatan, penyedap rasa buatan, misalkan gitu ya, dan sudah terlalu banyak, tubuh tidak menerimanya, biasanya suka terjadi peradangan di sini, di area depan leher. Terjadi peradangan. Bahkan suka ada yang sampai terjadi benjolan kecil. Ya. Suka ada yang terjadi benjolan kecil di lehernya. Itu menandakan apa? Menandakan kelenjar limfatik kita sedang bekerja menahan supaya zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, tidak masuk lebih jauh ke dalam organ tubuh kita, dihadang di sini. Makanya suka terjadi peradangan dulu, kadang-kadang suka gondongan juga gitu ya. Gondongan kalau kelenjar air liurnya yang bermasalah, gondongan. Kalau yang di sini juga suka terjadi apa? Kayak radang kelenjar gitu kan, terjadi pembengkakan di area kelenjar limfatiknya. Nah itu kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai melakukan perbaikan pola makan. Kita lakukan perbaikan pola makan. Jangan dipaksakan kita mengkonsumsi lagi zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh seperti MSG. Udah tahu kita mulai mulai radang nih, apa di area kelenjar limfatiknya. Kita masih aja mengkonsumsi MSG. Nanti kalah kelenjar limfatiknya dan toksinnya masuk ke dalam organ tubuh yang lain. Itu yang bahaya. Jadi area limfatik jangan dibekam ya. Di area leher depan, ketiak, dan selangkangan itu jangan dibekam. Kalau di ketiak indikasinya apa? Biasanya suka terjadi bisul kalau sampai zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh sudah masuk ke bagian organ tubuh lebih dalam lagi, di ketiak suka ada bisul. Itu indikator bahwa kelenjar limpatik kita sedang bekerja juga gitu. Ya. Ini yang tidak boleh dibekam. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah area sinovial, lipatan sendi. Ya, area lipatan sendi itu tidak boleh dibekam. Kenapa tidak boleh dibekam? Karena
walaupun pembekaman itu hanya di bagian kulit luar, tidak sampai masuk ke bagian dalam, tidak memungkinkan cairan pelumas sendi sampai terambil, tapi peradangan pada lipatan-lipatan sendi ini mengganggu kinerja eh, cairan sinovial itu. Kalau cairan sinovialnya sering terganggu kinerjanya, khawatir nantinya malah terjadi pengeringan gitu. Karena tidak bekerja maksimal kan, akhirnya terjadi pengeringan. Kalau cairan sinovialnya mengering berarti sendinya tidak bisa digerakkan, gitu ya. Ini suka banyak yang ngeyel nih. Saya puluhan tahun membekam di area itu aman-aman saja. Iya Pak, yang aman. Tapi, naudzubillah ya, bisa jadi juga terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ini kita berdasarkan riset, berdasarkan jurnal, berdasarkan penelitian dari para ahli gitu. Dan kita ikuti saja itu. Kalau dari pengalaman Bapak, misalkan yang tadi berpendapat, saya puluhan tahun membekam di area itu aman-aman saja. Ya Bapak, mohon maaf. Karena Bapak belum melakukan risetnya. Kalau Bapak sudah melakukan risetnya dan dituliskan secara ilmiah, dipublikasikan secara ilmiah, baru bisa kita percayai. Tapi kalau cuma seperti itu, klaim pribadi ya mohon maaf kita belum bisa. Soalnya sudah banyak kejadian yang terjadi akibat cairan sinovialnya terganggu pasca bekam. Ya. Jadi kalau kami di sini tetap memegang kepada area lipatan sendi jangan dibekam karena bisa membahayakan kepada sendi itu sendiri. Ya, gitu ya. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah bagian kulit yang mengalami kelainan lokal. Tadi ya seperti panu, kadas, kurap, kudis ya, itu tidak boleh dibekam karena tadi jamurnya khawatir masuk ke dalam luka bekam. Ya. Dan yang tidak boleh dibekam adalah area otak kecil. Kalau kita bagian belakang kepala kita pegang ya, ini di bagian belakang kepala ini ada yang paling keras nih, tulang belakang yang paling keras. Nah di bawahnya kan lembek. Nah yang lembek itu jangan dibekam Pak. Itu yang dinamakan area otak kecil. Kalau dibekam di area situ dan terkena sistem sarafnya, khawatir mempengaruhi daya ingat kita, bisa sampai amnesia. Jadi kita pegang kepala kita nih, ini yang paling keras ya di belakang ya, yang paling keras di belakang dan tarik ke bawah. Nah di situ yang lembek itu yang tidak boleh dibekam. Kalau yang kerasnya itu justru bagus kalau dibekam, namanya titik koma 2. Tapi kalau yang lembeknya jangan dibekam, karena kalau yang lembeknya dibekam itu bisa mengakibatkan amnesia. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya, kita mulai masuk ke menentukan titik bekam. Sebelum nanti ke titik bekamnya sebelah sebelah mana saja. Ya sebelum ke situ kita tahu dulu cara menentukan titik seperti apa. Yang pertama sesuai titik keluhan. Ya, ini adalah cara yang paling tradisional. Ini yang digunakan pada zaman Mesir kuno, pada zaman Cina kuno, ya, pada zaman Babilonia kuno yang digunakan ini. Sakitnya sebelah mana? Sakitnya di dada, bekam di dadanya. Sakitnya di mana? Sakitnya di belikat, bekam di belikatnya. Sakitnya di mana? Punggung, bekam punggungnya. Sakit di mana? Di betis, betisnya yang dibekam. Ya. Ini apakah ini salah? Tidak, selama tidak di titik-titik yang dilarang tadi. Ya. Selama tidak di titik-titik yang dilarang tadi, kalau misalkan mau membekam di titik keluhan, silahkan saja. Ya. Silahkan saja, tidak salah. Cuma kita harus tahu, misalkan yang sakit kepala kita nih, membekam di dahi, di jidat, apakah salah? Tidak, tidak salah. Cuma kalau misalkan sakit kepalanya akibat tensinya yang naik, dibekam di dahi memang hanya sekedar memberikan efek relaksasi, tapi tensi tidak sampai turun lagi. Makanya kita perlu mendiagnosa kalau misalkan ini sakitnya akibat sakit kepalanya akibat tensinya yang naik, maka yang dibekam adalah titik yang menurunkan tensi darah. Baru itu akan akan berhasiat maksimal. Beda kalau kita hanya sesuai dengan titik keluhan. Ya walaupun itu tidak disalahkan, tapi khasiatnya mungkin tidak maksimal kalau tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita sesak napas, ambil bekam di dada misalkan. Ya, kalau misalkan akibat masalah paru-paru bisa dibantu dengan di dada. Tapi kalau misalkan akibat asam lambungnya yang naik, otomatis lambungnya harus kita perbaiki. Gitu. Makanya penentuan titik bekam sesuai keluhan itu memang tidak salah.
tidak salah, tapi secara khasiat memang tidak seperti kalau sesuai dengan hasil diagnosa. Ya. Dan yang berikutnya, cara menentukan titik bekam adalah dengan sentuhan punggung tangan. Ini punggung tangan kita. Biasanya organ-organ yang bermasalah itu ketika dipegang oleh punggung tangan kita, suhunya berbeda. Bisa terlalu panas, bisa terlalu dingin. Contoh ginjal, kita pegang pinggangnya. Ternyata pas kita pegang pinggangnya, itu lebih panas dibanding bagian tubuh yang lain. Ya, mungkin lebih panas dibanding berikatnya, lebih panas dibanding dengan eh, bagian-bagian yang lain lah gitu ya. Berarti oh ini ginjalnya mengalami masalah nih. Mungkin ginjalnya radang karena kekurangan cairan. Boleh dibekam di situ atau di titik yang lain. Ternyata lambungnya yang bermasalah yang mengalami peradangan. Begitu kita pegang titik lambung dengan punggung tangan kita, oh kok lambungnya panas ya? Berarti lambungnya yang kita bekam nanti. Titik lambungnya yang kita bekam. Sama untuk organ-organ yang lain ada di punggung di punggung pasien kita sentuh saja dengan punggung telapak tangan ini. Oh, ini ternyata lebih panas nih, makanya ini yang kita bekam. Begitupun dengan yang suhunya lebih dingin. Yang suhunya lebih dingin pun kita bisa lakukan pembekaman di situ untuk meningkatkan suhunya gitu. Ya. Jadi pembekaman itu untuk yang suhunya panas bisa membantu menurunkan, kalau yang untuk yang suhunya dingin bisa membantu meningkatkan untuk organ-organ yang memang kita rasa bermasalah gitu. Jadi silakan dipegang saja dengan punggung telapak tangan mana yang memang membutuhkan terapi bekam, titik bekam di situ. Dan yang paling afdol dalam menentukan titik bekam adalah sesuai dengan diagnosa anatomi. Tadi contohnya, oh ini Bapak sakit kepala karena tensi darahnya naik. Maka titik bekamnya kami tidak mengambil di kepala Bapak, tapi di area alkatifein untuk menurunkan tensi darahnya. Dibantu dengan alkahil juga sama untuk menurunkan tensi darahnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah khasiatnya akan lebih maksimal. Dan kami di sini biasanya menggunakan metode yang ketiga ini. Kita diagnosa dulu seluruhnya, baru kita tentukan titik bekamnya. Ya. Tapi kalau memang diagnosanya belum memungkinkan, belum menguasai keseluruhan, kita boleh gunakan metode pertama dan kedua dengan catatan tidak di titik yang dilarang tadi, gitu ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke titik-titik bekam, anatomi bekam. Ini adalah organ tubuh kita. Kenapa saya lihat perlihatkan bagian punggung? Karena memang Rasulullah mencontohkan bekam itu di punggung, lebih banyak di punggung. Ada titik-titik bekam di bagian depan ada, tapi lebih dominan di punggung. Kenapa? Pertama, pembekaman dianjurkan di punggung itu karena dekat dengan tulang belakang, sehingga proses recovery-nya akan lebih cepat. Ya. Karena kan pembentuk darah baru itu tulang belakang salah satunya. Makanya pembekaman itu lebih dioptimalkan di punggung. Ya. Dan kalau bisa lebih dekat ke arah tulang belakang, tidak terlalu melebar gitu. Tapi tetap aja sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan untuk liver, pankreas agak melebar ke sebelah kanan gitu. Tapi kalau misalkan untuk lambung otomatis lebih ke mepet ke arah tengah karena lambung kan posisinya di tengah gitu. Ya. Ini yang pertama adalah titik umum mugit ya. Dan yang kedua titik koma 2. Ini dua-duanya sangat efektif untuk mengatasi masalah-masalah keluhan pada kepala. Vertigo, migrain ya. Tadi kayak tadi Bapak yang eh, share di grup ada vertigo nanti boleh dibekam di kepalanya Pak. Dengan catatan sudah selesai mengalami proses pengobatan di rumah sakit. Boleh dibekam di kepalanya nanti. Boleh di umum mugitnya, boleh di koma duanya. Kalau umum mugit itu sejajar dengan telinga, Pak. Ya, sejajar dengan telinga dan sejajar dengan hidung, itu umum mugit. Puncak kepala. Kalau koma dua tadi ya, kalau koma dua itu tadi yang bagian paling keras di belakang kepala kita. Kalau kita tidur, yang paling duluan kena bantal ya, itu yang dinamakan koma 2. Di bekam itu sangat efektif untuk mengatasi keluhan-keluhan pada kepala, vertigo, migrain, sakit kepala, terus permasalahan-permasalahan neuropati ya, sistem saraf, itu juga sangat efektif di kedua titik ini, di umum bukit dan koma 2. Jadi kemarin ada yang bertanya neuropati di sebelah mana pembekamannya? Nah ini dua.
umum murid dan koma 2. Tapi ingat, pembekamannya jangan dilakukan bersamaan umum murid dan koma 2. Kalau mau 2 minggu sekali, sekarang di umum murid, 2 minggu kemudian di koma 2. Ulangi lagi, minggu depannya di umum murid, 2 minggu ke depannya di umum murid, dan 2 minggu ke depannya lagi di koma 2. Itu boleh. Kalau untuk keluhan-keluhan tertentu, seperti masalah neuropati ya. Tapi kalau misalkan tidak ada keluhan seperti itu, titik-titik di kepala seperti umum gigitan koma 2 itu direkomendasikan hanya 3 bulan sekali, tidak terlalu sering. Kecuali kalau tadi ya, kalau misalkan ada keluhan-keluhan tertentu, apalagi kalau yang keluhannya gangguan sihir, gangguannya sihir itu dibekam di titik ini ya, di titik koma 2 dan umum gigit itu bisa bereaksi Pak Bu. Makanya seorang terapis perlu menguasai ilmu ruqyah. Terapis bekam itu perlu menguasai ilmu ruqyah syar'inya. Ini 2 titik yang di kepala namanya umum bukit dan koma 2. Ada lagi titik yang di leher namanya al-aqdain. Leher kiri kanan ya, belakang. Kalau depan kan tidak boleh ya, tadi area limfatik, ini belakang. Di terakhir tumbuhnya rambut. Titik terakhir tumbuhnya rambut. Ya. Oke. Maaf, apa ini? Ya, ini efektif untuk menaikkan tensi darah, Pak. Jadi kalau misalkan ada yang mengalami hipotensi, tekanan darah rendah, yang darahnya pas begitu kita tensi darahnya rendah, dibekam di al-aqdain itu sangat efektif untuk menaikkan tensi darahnya. Ya. Tapi kebalikannya, kalau yang tensinya tinggi, berarti jangan di situ. Ya. Kalau yang darahnya tinggi, jangan di situ. Karena kalau yang darahnya tinggi, dibekam di al-aqdain bisa lebih tinggi lagi. Ya. Makanya al-aqdain ini adalah untuk menaikkan tensi darah. Kalau al-kahil ya di punduk, itu kalau di ilmu tulang belakang, di tulang vertikal 5 sampai 7. Vertikal 5 sampai 7 itu namanya titik al-kahil. Ya, di bagian tulang yang menonjol di bagian punggung atas kita. Kalau kita seperti ini, ada yang bagian menonjol, nah itu yang kita bekam di situ. Itu namanya titik al-kahil ya, titik al-kahil. Berdasarkan hadis, ini bisa menyembuhkan sampai 72 jenis penyakit al-kahil ini. Dan juga membantu mencerahkan pandangan. Insya Allah ya. Karena titik al-kahil ini bisa menyentuh 5 meridian tubuh, jantung, paru, lambung, liver, dan limpa. 5 meridian tubuh bisa disentuh oleh titik al-kahil ini. Makanya pantas kalau bisa menyembuhkan lebih banyak penyakit titik al-kahil ini. Ada yang berpendapat titik al-kahil jangan sering-sering. Kalau saya justru setiap pembekam menggunakan titik al-kahil. Karena titik al-kahil ini adalah kalau menurut saya titik sapu jagatnya gitu. Hampir semua organ tubuh tersentuh oleh titik al-kahil ini. Ya. Memang boleh ada perbedaan ya dengan terapis-terapis lain, dengan trainer-trainer lain, selama tidak terlalu tidak terlalu prinsipil gitu. Contohnya kayak tadi, kalau yang namanya persendian tidak boleh dibekam, kami sepakat itu. Tapi kalau untuk yang ini, al-kahil ada yang tidak tidak boleh sering-sering, ada yang memperbolehkan sering-sering. Kalau saya lebih mengutamakan titik al-kahil ini. Setiap pembekam al-kahil, insya Allah saya selalu lakukan pembekaman di titik ini. Ya. Dan kemudian ada titik katifain. Katifain itu di bagian pundak. Ya, bagian pundak. Ini kebalikan dari al-aqdain. Kalau al-aqdain itu menaikkan tensi darah, katifain ini menurunkan tensi darah. Makanya kalau yang punya darah tinggi sampai stroke, sebelum dibekam di umum ugitnya, bekam dulu di katifain sama kahil. Untuk apa? Menstabilkan tensi darah. Ya. Untuk menstabilkan tensi darah. Itu sangat efektif. Ya. Kemudian, ini eh, bagian punggung ya, ala zohri, ini banyak. Sebenarnya tidak 6 titik ini aja, disesuaikan saja dengan organ tubuh yang membutuhkannya. Al-Dhari itu ya, Al-Dhari Qadam, Dhari A'la, Dhari Wasati, itu silakan saja. Kalau memang yang membutuhkan bagian punggung atas yang berhubungan dengan jantung dan paru, bekamnya di situ. Oh, ternyata punggung tengah nih yang membutuhkan bekaman karena berhubungan dengan eh, liver, lambung, limfa gitu ya. Berarti titik itu. Oh, ternyata punggung bawah nih yang membutuhkan karena berhubungan dengan ginjal, usus. Ya, bekamnya di titik itu.
Jadi untuk aladori ini banyak titiknya, tidak 6 ini saja, boleh di sebelah mananya juga gitu ya. Mungkin di antara kedua ini gitu boleh gitu ya. Di antara ketiga titik ini juga tidak masalah, ya, tidak masalah. Ada lagi titik awarik. Awarik itu di pinggul, di pinggul ya, bukan di pinggang, di pinggul. Awarik ini juga efektif untuk masalah sekresi, pembuangan. Jadi kalau ada orang yang eh, konstipasi, susah buang air besar, kemudian yang pasca diare gitu ya, bukan yang lagi diare, pasca diare dibekam di situ, terus kemudian ya kayak kemarin ya, susah buang angin, itu bisa dibekam di ini juga, karena ini berhubungan dengan usus besar, menguatkan usus besar. Kecuali kalau kayak kemarin, kalau misalkan susah buang anginnya karena tinjanya terlalu padat misalkan, sehingga angin saja susah keluar karena sebelumnya suka menahan BAB gitu. Maka itu mau tidak mau tinjanya harus dibantu dikeluarkan. Bahkan untuk beberapa kasus harus dioperasi, dikeluarkan tinjanya supaya nantinya bisa buang angin. Tapi kalau misalkan bukan karena itu, ya, mungkin karena kembung gitu ya, tapi anginnya susah dikeluarkan, bisa dibantu dengan pembekaman di titik ini, awarik. Insya Allah gitu bisa membantu penguatan usus besar sehingga kita buang anginnya akan lebih maksimal. Ya, cuma ya kalau udah lama nggak buang angin, resikonya kalau sekalinya buang angin pasti akan bau gitu ya. Itu resikonya. Tapi mendingan bau daripada tidak keluar sama sekali gitu. Dan ada lagi titik alkiton. Alkiton itu pas di tulang ekor, Pak Bu ya. Pas di tulang ekor. Silakan Bapak Ibu pegang masing-masing tulang ekornya. Nah, itulah titik alkiton di situ. Titik alkiton ini adalah titik rahasia, Pak Bu ya. Kalau untuk laki-laki titik rahasia karena ini sangat efektif untuk meningkatkan kejantanan, Pak Bu. Karena ini nanti berhubungan dengan prostat dan kandung kemih. Bahkan membantu juga pembentukan hormon testosteron. Makanya kalau laki-laki dibekam di titik ini, insya Allah akan ada peningkatan terhadap stamina-nya, vitalitasnya. Dengan catatan dia tidak punya diabetes. Beda kalau dia punya diabetes ya. Karena salah satu yang mengurangi kejantanan itu adalah kadar gula yang berlebihan di dalam darah. Sehingga, maaf ya, penis itu kan bagian yang jauh dari jantung juga. Otomatis masa jenis darah ke sana sangat berat juga, lambat juga. Makanya untuk bisa sampai terangsang, untuk bisa sampai ereksi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan kalau diabetesnya sudah sangat kental, sudah sangat banyak di dalam darahnya, sudah sangat tinggi kadar gulanya, dia sampai tidak sampai mengalir ke sana darahnya. Akhirnya tidak bisa ereksi. Makanya kalau sudah sampai seperti itu, yang diperbaiki apanya dulu? Jangan langsung minta obat kuat, jangan langsung minta pijat maerot gitu ya, tapi perbaiki dulu diabetesnya. Perbaiki dulu pankreasnya, baru setelah itu boleh menggunakan nutrisi-nutrisi penguat stamina, penguat vitalitas. Kalau di kami ada yang namanya kopi herbal. Kopi herbal itu bagus untuk meningkatkan stamina karena kopinya bagus sebagai pelancar aliran darah, sebagai antioksidan, plus kita siapkan ginsengnya juga di dalamnya. Promo sedikit ya. Nah, ini ya, alkiton di tulang ekor. Jadi kalau buat laki-laki ini untuk kejantanan. Terus kalau perempuan gimana? Kalau perempuan ya otomatis akan membantu menguatkan rahim. Jadi membantu juga kesuburan gitu. Itu titik alkiton. Jadi kalau untuk yang promil bisa dikombinasikan titik ini alkiton dengan awarik. Karena awarik juga bisa membantu proses sekresi juga nantinya dan proses reproduksi juga. Untuk yang program hamil ya bisa di awarik dan alkiton. Ada lagi titik alfak ya, alfakat. Ini di paha dan ada juga titik sak. Ini di betis. Keduanya ini efektif untuk mengatasi penyakit seperti asam urat dan rematik. Asam urat dan rematik. Kenapa kita ambilnya di sini? Karena kalau di sendi tidak boleh. Ya, kalau di sendi tidak boleh. Padahal kan kalau misalkan asam urat, itu si kristalnya itu di sendi besar. Kenapa tidak diambil di sendi besarnya? Justru kalau diambil di sendi besar, khawatirnya cairan sinovialnya yang tidak bisa bekerja nantinya. Sehingga si kristal-kristal yang mengumpul menjadi apa? Purin-purin yang mengumpul menjadi kristal di sendi itu semakin kuat nantinya karena si cairan sinovial tidak berlangsung tidak maksimal kinerjanya.
Makanya kita kasih di dua titik ini, di titik paha dan sak gitu ya, di titik paha dan betis supaya apa? Supaya memberikan nutrisi kepada cairan sinovial supaya cairan sinovialnya lebih kuat. Baru kalau cairan sinovialnya lebih kuat, kristal-kristal yang mengumpul di sendi-sendi besar itu insya Allah bisa dinetralisir nantinya dengan sendirinya oleh si apa namanya eh, nutrisi ke cairan sinovialnya. Dan ada lagi titik di bagian punggung telapak kaki namanya dohril kodam ya, dohril kodam punggung telapak kaki. Ini juga sangat efektif untuk mengatasi penyakit-penyakit seperti asam urat dan rematik juga gitu. Terus kalau bagian depan ada nggak? Bagian depan ada. Misalkan untuk kesuburan bisa di area tiga jari ya, tiga jari di pinggir kiri kanan pusar. Itu juga untuk kejantanan dan bantuan rahim juga bisa. Kejantanan dan kesuburan. Ada juga di dada, ya di atas payudara. Itu juga membantu paru-paru, namanya titik asadiu, ya membantu paru-paru, membantu jantung juga di sana ada. Ada juga di dagu, namanya titik azuknu. Azuknu itu untuk membantu memberikan relaksasi kepada saraf gigi. Jadi kalau yang sakit gigi bisa dibantu di azuknu. Ada lagi di hama, di dahi. Jadi ada beberapa titik di depan ya. Cuma untuk lebih maksimal memang di belakang dulu. Titik depan itu hanya pelengkap saja. Ini titik-titik bekam. Nah ini fungsi-fungsinya nanti silakan Bapak Ibu baca saja di ini ya di modul Insya Allah. Dan nanti saya akan share ini videonya juga. Dan inilah titik-titik yang berhubungan dengan organ-organ yang tadi saya sebutkan. Ya. Soalnya kalau disebutkan semuanya, khasiatnya, eh, khawatirnya malah pusing gitu kan. Makanya sebaiknya nanti dibaca saja di modul ya. Insya Allah ini ada di modul semuanya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah banyak tuh ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa membacanya dengan maksimal di rumah ya dengan apa membaca dengan fokus. Tapi ya akan saya share setelah pelatihan ini selesai. Soalnya kalau selama pelatihan silakan Bapak Ibu simak saja dulu. Kalau mau catat catat aja dulu. Nanti untuk murojaah baru saya sampaikan modulnya. Berikutnya kita tata laksana bekam. Yang pertama persiapan, diagnosa dulu, terapi dan sterilisasi ya untuk proses pembekaman dan konseling terakhir nantinya. Untuk diagnosa, konseling terapeutik, penanganan, terapi bekam, dan nutrisi herbal. Ini cara-cara yang kami gunakan di apa di klinik kami seperti ini. Pertama diagnosa dulu, konseling dulu, ajak ngobrol dulu pasiennya, ya. Dan kita itu sebagai seorang terapis harus memiliki trust gitu ya, memiliki kepercayaan dari pasien bahwa bahwa mereka itu berada di dalam apa di tangan orang yang tepat gitu. Makanya sebagai seorang terapis kita harus bisa mempunyai gaya komunikasi yang bagus. Insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana cara berkomunikasi seorang terapis supaya kita bisa memiliki placebo effect, ya, bisa memiliki placebo effect Insya Allah. Selanjutnya, persiapan alat untuk membekam. Nampan stainless, kop bekam, hand pump, pen lancet, hand scalpel atau bisturi, kasa steril, tisu, minyak zaitun dan atau minyak herbal. Tempat khusus untuk limbah infeksius. Limbah infeksius itu adalah limbah yang terpapar darah. Jadi limbah dalam proses pembekaman itu ada dua. Ada limbah infeksius, ada limbah non-infeksius. Kalau yang limbah infeksius, jelas itu yang terpapar darah. Dan yang terpapar darah itu ada dua. Ada yang logam dan non-logam. Kalau yang logam jelas jarumnya. Jelas, misalkan kalau kita pakai bisturi, jelas bisturinya. Yang non-logam, kasanya, tisunya, itu yang kena darah. Dan penanganannya beda. Kalau yang logam, ya, kita kumpulkan dalam satu wadah. Nanti kita kerjasama dengan puskesmas untuk bisa apa, membantu menghancurkan itu, membantu mengatasi atau membantu mensterilkan itu. Bukan mensterilkan ya, ya untuk penanganan lah, penanganan limbah limbah berbahaya gitu. Kalau yang non logamnya kayak kaca sama tisu, kita siapkan tempat khusus untuk pembakarannya. Jadi dibakar ya, dan dibakarnya pun jangan dekat dengan tempat tinggal. Usahakanlah minimal 10 meter gitu. 10 meter dari tempat tinggal, soalnya itu aman.
Jadi kita punya pembakaran khusus untuk membakar limbah bekam. Kecuali yang tadi, yang logam. Kalau yang logam kita bekerja sama dengan puskesmas. Alatnya ini ya, yang perlu kita persiapkan. Kemudian persiapan terapisnya bersih, sebaiknya dalam kondisi berwudu, pakai masker, sarung tangan. Ini penting karena bukan cuma menyangkut keselamatan terapisnya, tapi juga menyangkut kepada keselamatan pasiennya, keamanan pasiennya. Masker dan sarung tangan ini. Ini yang paling penting ya. Setiap terapis itu harus menggunakan masker dan sarung tangan. Banyak di grup saya yang lihat gitu ya. Di grup banyak yang posting membekam tanpa sarung tangan, tanpa masker, dengan PD-nya. Alhamdulillah saya dapat pasien hari ini. Padahal kalau pasiennya kritis, itu bisa jadi kena delik loh. Ya. Penanganan kesehatan apalagi dengan perlukaan, tidak dengan peralatan yang sesuai standar gitu. Apalagi beberapa saat yang lalu yang dengan PD-nya gitu ya, menggunakan sarung tangan plastik PD gitu, dia menggunakan sarung tangan plastik. Ya Allah, saya pikir yang kita tangani itu orang loh. Ini berhubungan dengan tubuh orang lain, bahkan nantinya bisa berhubungan dengan nyawa orang lain. Kok sesembarangan itu gitu. Yang kita tahu yang namanya menggunakan sarung tangan plastik itu tidak steril, ya, tidak steril. Tidak ada satupun tenaga kesehatan yang merekomendasikan penanganan pasien dengan sarung tangan plastik, nggak ada satupun. Karena memang tidak dipersiapkan untuk itu, tidak dipersiapkan untuk itu, tidak dibuat untuk itu. Bedanya sarung tangan plastik dengan sarung tangan karet, kalau sarung tangan karet itu eh, tingkat paparan dari toksin, tingkat paparan dari luarnya itu lebih minim. Tapi kalau plastik yang bisa kita gunakan untuk membuat kue gitu ya, yang buat masak, itu tingkat paparan dari bakteri dari virus itu lebih mudah nempel gitu. Dan di grup saya lihat ada yang dengan PD-nya memajang itu. Saya mendapatkan pasien dengan menggunakan sarung tangan plastik. Masya Allah. Baik, ini yang perlu kita tangani dan apron atau celemek itu tambahan. Kalau mau pakai bagus, kalaupun tidak sebetulnya tidak apa-apa ya. Kalaupun tidak apa-apa. Tapi kalaupun tidak pakai apron atau celemek, setidaknya baju yang kita pakai itu adalah baju khusus untuk membekam. Baju khusus untuk membekam. Jangan sampai kita datang dari sawah, kita datang dari kebun, datang dari pasar, ada pasien ke tempat kita langsung menggunakan baju itu langsung membekam. Jangan. Minimal kita ganti baju dulu dengan yang lebih bersih, dengan yang lebih steril gitu ya. Bahkan kalau bisa sih kita punya baju khusus untuk membekam, kita punya pakaian khusus untuk membekam. Kalau tidak ada, beli aja apron atau celemek ya yang buat kita gunakan untuk hanya untuk membekam saja. Itu lebih aman insya Allah. Ya. Untuk kepala, peci atau kopiah. Kalau perempuan, alhamdulillah sudah jelas ya kalau perempuan pasti sudah menggunakan ini kerudung ya, menggunakan kerudung kalau perempuan. Hazmat kondisional ya kalau misalkan mau dalam kondisi kemarin seperti COVID gitu ya, ya hazmat mutlak harus, tapi kalau sekarang insya Allah tidak terlalu perlu ya. Pasiennya diagnosa dasar, anamnesa dan saudara ini mungkin sudah biasa ya. Konseling terapeutik juga sudah dijelaskan. Dan jangan lupa terapisnya berdoa. Allahumma rabbana azibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Ini wajib. Sebelum membekam ini wajib kita lakukan terlebih dahulu. Ya. Kedua-duanya, baik itu pasien ataupun terapisnya, kedua-duanya harus saling berdoa. Doanya doa kesembuhan ini. Allahumma rabbana azibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Saya belum hafal doanya, ya minimal bismillah dulu lah. Ya. Minimal bismillah dan kita sama-sama ajak membacakan Al-Fatihah bareng-bareng. Itu pun cukup sebetulnya. Tapi alangkah lebih afdolnya karena kita sedang meminta kesembuhan kepada Allah, sedang meminta kesehatan kepada Allah, kita gunakan doa yang ini. Gitu ya. Setelah berdoa, pertama olesi bagian yang akan dibekam dengan minyak herba. Kemudian
lakukan pengisapan awal 3 sampai 5 menit ya. Jadi pengisapan awalnya itu 3 sampai 5 menit. Dan untuk minyak herbalnya tidak harus minyak zaitun ya. Kalau punya minyak habatus sauda, bahkan minyak kelapa seperti VCO itu bisa dipakai. Itu boleh dipakai ya seperti itu. Tidak harus minyak zaitun, tapi kalaupun memang kita punya minyak zaitun lebih bagus. Ya. Dan diolesi yang akan dibekam, hisap selama 3 sampai 5 menit. Satu titiknya 3 sampai 5 menit. Ya. Kemudian setelah dihisap 3 sampai 5 menit, buka dan kita lakukan perlukaan. Perlukaannya boleh menggunakan bisturi, boleh menggunakan jarum, ya lancet. Silakan saja selama yang dikuasainya yang mana. Tidak ada ketentuan khusus. Tapi kalau ditanya sama dinas kesehatan, lebih baik kita sebutkan kita menggunakan jarum itu sama lebih aman. Karena penggunaan bisturi untuk kalangan tertentu gitu ya masih agak dipertanyakan. Lakukan perlukaan, setelah dilakukan perlukaan, hisap lagi 3 sampai 5 menit. Setelah 3 sampai 5 menit keluar darahnya, bersihkan dengan kasa. Ingat ya, dibersihkan dengan kasa. Jadi untuk bagian yang kena luka itu kasa ya. Untuk bagian yang kena luka itu kasa yang digunakan. So, besok saya akan share tutorial cara membekamnya ya, tutorial pembekamannya. Ini setelah dibersihkan lukanya, hisap kembali ya, hisap kembali untuk mengeluarkan plasma, mengeluarkan sel darah putih supaya luka bekas bekamnya lebih mudah disembuhkan, lebih mudah sembuh. Kemudian setelah 3 sampai 5 menit juga oleskan minyak herbal yang pada luka bekas bekamnya. Barulah pembekaman dianggap selesai gitu ya. Nah, setelah pembekaman selesai otomatis harus sterilisasi ya. Harus sterilisasi. Pertama setelah membekam, kopnya bersihkan dengan tisu dan disemprot dengan alkohol 70%. Jadi kopnya dibersihkan dulu dengan tisu kalau ada bekas darahnya. Kalau tadi ya darah yang apa luka yang ada di dalam tubuh pasien itu dengan kasa, tapi kalau untuk tisunya boleh menggunakan tisu. Apa untuk kopnya boleh menggunakan tisu gitu ya. Silakan bersihkan kopnya. Setelah dibersihkan, rendam kopnya dengan cairan klorin selama 15 sampai 30 menit. Cairan klorinnya 1:10. Klorin itu kalau di kolam renang itu kaporit ya. Kalau di kolam renang itu kaporit. Tapi karena kita susah nyari kaporit, ada yang mudah didapat yaitu apa? Baik clean, baik clean atau sun clean gitu ya. Pemutih pakaian lah, pemutih pakaian itu namanya namanya cairan klorin. Nanti dicampur. Kalau cairan klorinnya 1 botol gini, maka airnya 10 botol gini. Ah, kebanyakan saya mau buatnya cairan klorinnya 1 gelas. Boleh. Berarti si airnya 10 gelas. Nah, nanti setelah dicampur seperti itu untuk merendam kop bekas pembekaman. Rendam kopnya 15 sampai 30 menit. Setelah direndam, cuci kop dengan sabun disinfektan. Tahap yang ketiga ya, cuci kop dengan sabun disinfektan. Aduh, sabun disinfektan apa lagi ini? Banyak kok sabun disinfektan ya, kayak Sunlight, Mama Lemon, itu sebetulnya sabun disinfektan semua. Jadi bisa menggunakan itu. Insya Allah bisa menggunakan itu aman. Setelah di apa dicuci kopnya dengan sabun disinfektan dan dibilasnya di air mengalir ya. Jadi di keran gitu. Dibilas di keran, jangan sampai airnya ditampung, jangan. Dibilas di keran ya. Kalau sudah dibilas di keran, semprot dengan alkohol 70% dan dilap hingga kering. Bagus-bagus kalau nantinya Bapak Ibu punya sterilisator. Kalau tidak punya sterilisator, setelah kering, simpan di tempat tertutup. Simpan di tempat tertutup bersih dan kering. Ya. Ini tahapan dalam proses sterilisasi seperti ini. Jadi untuk pembekaman, tahapan sterilisasinya seperti ini Pak Bu. Nanti untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa sambil dibaca ya modulnya. Ini penjelasannya seperti ini saja. Seperti ini saja dulu. Nanti kita praktekkan untuk sterilisasi. Tapi saya yakin dengan melihat ini saja,
Bapak Ibu sudah paham lah bagaimana cara sterilisasi. Soalnya saya agak miris juga banyak yang membekam itu sterilisasi sembarangan. Si kopnya cukup disemprot alkohol saja, dilap, pakai ngebekam lagi. Aduh, itu lumayan berbahaya ya, apalagi untuk orang-orang yang memiliki penyakit hepatitis, apalagi HIV, AIDS. Oh, nah itu bisa penularannya lebih penularannya bisa lebih berpotensi lagi gitu. Makanya dengan sterilisasi seperti ini saja untuk orang-orang yang kena hepatitis ataupun HIV itu masih rentan, apalagi yang cuma sempat alkohol dilap aja gitu. Wah, itu lebih lebih parah lagi. Untuk orang-orang yang punya penyakit kulit aja gitu ya, yang punya penyakit kulit, misalkan kulitnya sensitif, terus sebelumnya kita membekam orang yang ada panunya gitu ya, kita cuma sempat dengan alkohol dan dibersihkan saja dengan tisu misalkan, dipakai lagi kepada kulit yang sensitif, itu bisa tertular panu juga nantinya gitu. Makanya sterilisasi minimal seperti ini. Bagaimana kalau misalkan sayanya beling gitu ya, home care, panggilan, ya minimal di tempat di tempat fasilitas sudah menyiapkan satu tempat untuk sterilisasi. Kalau peralatannya kita yang bawa gitu. Kayak klorinnya kita yang bawa, sabunnya kita yang bawa, alkoholnya kita yang bawa. Minimal di sana ada tempatnya saja untuk merendamnya, untuk mencucinya seperti itu. Kalau misalkan untuk home care panggilan, tapi minimal seperti ini, ya minimal seperti ini cara sterilisasi. Ya. Yang berikutnya kondisi pasca bekam, darah sedikit keluar. Ini jadi banyak jadi pertanyaan. Kalau darah sedikit keluar bagaimana? Itu ada beberapa kemungkinan. Lanset atau bisturinya tumpul, permukaan kulitnya tebal, sindromnya dingin, dan terjadi dehidrasi sehingga volume darahnya jadi minim. Ini kalau keluar darahnya sedikit. Ya. Tapi kadang-kadang tidak sama. Orangnya sama, titiknya berbeda, tapi yang satu keluarnya banyak, yang satu keluarnya sedikit. Itu bagaimana? Ya sama. Mungkin untuk yang titik yang satu sindrom sedang panas, di titik yang satu lagi sindromnya sedang dingin. Karena kondisi tadi kan kita pegang dengan punggung telapak tangan ya. Kadang-kadang ada bagian tubuh yang lebih panas, kadang ada yang lebih dingin. Nah, kalau yang lebih dingin, biasanya keluar darahnya sedikit. Terus apakah dengan keluar darah sedikit itu bisa apa? Tidak maksimal bekamnya? Tetap maksimal insya Allah. Karena banyak dan sedikitnya keluar darah itu bukan jaminan kesembuhannya, bukan. Bukan jaminan keberhasilan dalam bekam. Jadi sedikit atau banyaknya keluar darah, selama titiknya tepat, insya Allah hasilnya tetap efektif kok. Ya. Yang penting tadi sesuai dengan diagnosa, sesuai dengan teknis yang dipelajari gitu insya Allah. Gatal. Kalau gatal gimana? Permukaan kulit atau peralatan kotor dan terjadi efek histamin. Permukaan kulit kotor gimana? Biasanya kalau yang gatal pasca bekam, tidak sedikit orang yang dakinya banyak, yang memiliki banyak daki. Jadi ketika dilakukan proses pembekaman, pasca bekamnya itu gatal karena apa? Kotorannya masuk ke dalam kulit yang dilukai gitu. Atau bisa juga peralatan kita kotor, peralatan bekam kita tidak steril, yang mengakibatkan efek gatal. Tapi kalau yang kedua, yang pertama ini jangan kita sebutkan ke pasien. Pak, kenapa ya saya gatal? Bapak sih banyak dakinya, jangan. Pak, kenapa ya saya gatal? Ini Pak alatnya kurang bersih, maaf ya, jangan juga. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, kenapa ya saya gatal? Oh ini Pak efek histamin. Apa efek histamin itu Pak? Efek penyembuhan luka oleh sel darah putih. Efek penyembuhan luka oleh sel darah putih, makanya terjadilah gatal gitu. Jadi wajar Pak ya kalau gatal, Bapak nggak usah kaget, nggak usah takut gitu. Oh ya kalau gitu aman ya, alhamdulillah aman insya Allah Pak. Gitu. Kemudian suka mengantuk, pasca bekam mengantuk bagaimana? Itu energi yang digunakan untuk proses recovery. Jadi wajar seperti tadi setelah makan ya, setelah makan mengantuk berarti energi digunakan untuk mencerna makanan. Tapi kalau setelah makan jangan langsung tidur, karena pada saat mencerna makanan sebaiknya kita terjaga. Beda kalau kita pasca bekam, kalau pasca bekam ngantuk, kita justru bagus kalau tidur. Ya, kita justru bagus kalau tidur. Kalau pasca bekam ngantuk, itu bagus kalau tidur. Makanya kalau misalkan ada pasiennya sambil tengkurap di bekamnya ketiduran, ya sudah, biarkan saja dia tidur, biarkan dia istirahat. Ya, dia jangan dibangunkan, bangunkan nanti saja kalau dia sudah agak kenyang tidurnya, biarkan saja.
Lemas. Lemas pada saat pembekaman itu juga wajar karena penggunaan energi yang berlebihan dan biasanya terjadi ketika memang sebelumnya dia mengalami kondisi yang tidak fit. Kalau kondisinya fit, insya Allah aman. Tapi kalau kondisinya tidak fit, kadang-kadang setelah berbekam agak lemas juga. Bagaimana solusinya? Kasih madu hangat. Insya Allah itu bisa membantu proses pengembalian energinya. Nah, ini kan di gawat daruratan, biasanya ada pasien yang mengalami kesurupan. Ada pasien yang mengalami kesurupan. Maka penanganannya kita sebagai terapis tetap pikir dan tenang, sadarkan dulu, baru kita lakukan ruqyah. Jangan lagi kesurupan langsung di ruqyah, jangan. Sadarkan dulu. Soalnya kalau lagi kesurupan kita ruqyah, capek kitanya dan efeknya tidak maksimal. Tidak maksimal gimana? Ya, dia sedang tidak bisa tidak fokus mendengarkan bacaan kita. Saudaranya nafsnya lagi di bawah gitu. Lagi dipengaruhi. Jadi kalau kita bacakan ayat Al-Qur'an sebanyak apapun, efeknya tidak maksimal. Tetap aja akan kesurupan. Makanya sadarkan dulu. Bagaimana cara menyadarkan? Panggil namanya, ya, berikan efek kejut, dan kalau saya biasanya memberikan efek takut gitu. Efek takut kepada pasiennya. Macam-macam lah. Seperti saya waktu menangani kesurupan massal di salah satu sekolah gitu ya. Untuk orang-orang yang kesurupan saya pisahkan, dan yang lainnya saya disuruh pulang saja supaya tidak terkena efeknya juga gitu. Karena histeria bisa mengakibatkan kesurupan juga. Orang yang kesurupan saya pisahkan di ruangan tertentu dan di ruangan khusus, saya ancam mereka. Dek, kalau ada yang masih kesurupan aja, saya bilangin ke kepala sekolahnya supaya jangan dinaikkan nantinya, supaya jangan diluluskan sekolahnya. Alhamdulillah mereka sadar dengan sendirinya. Nah, untuk yang kesurupan ini pun bisa juga seperti ini, penanganannya seperti itu boleh gitu ya. Gitu. Atau bisa diberikan efek kejut dengan ditembakkan es batu pada bagian-bagian tubuh tertentu. Sehingga dia terkejut, baru panggil namanya dan insya Allah dia akan sadar. Nah, setelah sadar itu baru kita lakukan ruqyah. Karena setelah sadar di ruqyah, biasanya dia sudah mulai siap di ruqyah. Kalau udah mulai siap di ruqyah, insya Allah hasilnya akan maksimal. Kemudian yang pingsan. Kalau yang pingsan bagaimana? Berikan udara segar, baringkan menghadap kanan. Kenapa menghadap kanan? Supaya jantungnya di atas. Jantungnya jadi tidak tertekan gitu, jantungnya di atas. Sehingga aliran darah ke kepalanya itu lebih cepat. Itu akan membantu proses percepatan dari percepatan sadar dari kesurupan. Ya, dari kepalanya pun tanpa alas kan. Jadi menghadap ke kanan, baringkan ke sebelah kanan, tanpa alas kepalanya, berikan aromaterapi, pijat di antara mulut dan hidung, pijat di sini nih. Itu ya akan mempercepat sadarnya orang yang kesurupan, apa yang pingsan. Gatal tadi ya, jangan digaruk. Kalau darah terus-terusan mengalir, perban dan bawa ke vaskes terdekat untuk dijahit. Ini mau tidak mau ya. Karena bisa jadi karena dia sedang mengkonsumsi pengencer darah. Kalau tetap kita biarkan darahnya mengalir terus, dikhawatirkan nanti terjadi anemia, kekurangan darah yang terus-terusan, bahaya itu. Atau bisa jadi kalau kita melakukan perlukaannya terlalu dalam, terlalu lebar gitu ya, terlalu banyak, sehingga lukanya tidak berhenti. Itu mau tidak mau harus dilakukan penanganan khusus. Ya, jadi ya kita tidak sebagai seorang terapis tidak bisa menganggap penyiar-penyiar konvensional, fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit sebagai kompetitor tidak, tapi kita anggap sebagai mitra. Kita anggap sebagai mitra. Insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa lebih nyaman dalam melaksanakan prakteknya. Nah, selanjutnya saya akan bacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, karena sudah terlalu banyak juga pertanyaan yang masuk. Insya Allah mudah-mudahan terbaca semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan ya, saya persilahkan. Oh ini baru banyak kan link absen ya. Baik. Ini sudah umum mungkin sebaiknya cukur dulu atau tidak. Sebaiknya eh, memang kalau saya sih merekomendasikan untuk pembekaman di umum mungkin itu yang dicukur dulu Pak. Soalnya kalau yang tidak dicukur, ada beberapa kekhawatiran. Kan itu ada mesin bekam yang tanpa cukur ya. Ada mesin bekam yang tanpa cukur. Itu ada kekhawatiran kalau saya sih. Ada kekhawatiran. Pertama, tidak bersih.
darahnya masih menempel di rambut dan terbawa sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, rambut itu rentan terkena banyaknya kotoran. Kalau langsung dilakukan proses pembekaman perlukaan, khawatir kotoran-kotoran yang ada di rambut itu masuk ke dalam luka bekamnya. Ya, gitu. Jadi sebaiknya dicukur dulu. Gitu ya. Maksudnya pakai PDF ya, nanti kalau yang di share yang pakai yang PDF-nya Pak ya. Yang di share yang PDF-nya insya Allah. Untuk sendi yang terlanjur pernah dibekam ada efek nyeri bagaimana penanganannya? Sendi yang terlanjur nyeri setelah di ini ya, setelah dibekam itu penanganannya perbanyak mengkonsumsi nutrisi atau makanan yang mengandung kalsium. Seperti apa? Lobak, ya kalau tumbuhannya lobak, kalau dari hewaninya bisa mengkonsumsi makanan-makanan laut, ya makanan-makanan laut yang kecil, kayak ikan teri gitu ya, ikan-ikan yang memang termakan dengan tulangnya, dengan apa durinya, itu akan lebih mempermudah lagi. Jadi kalau misalkan terlalu nyeri, setelah berbekam, pertama konsumsi makanan-makanan tadi ya seperti lobak, makanan-makanan laut yang sebagai sumber kalsium, susu kambing, susu sapi pun boleh sebetulnya, tapi lebih bagus susu kambing dan boleh dilakukan pijatan-pijatan, ya, boleh dilakukan pijatan-pijatan. Kemudian untuk membaca tensimeter, kan ini ada sistol, diastol, dan pul. Itu sistol. Sistol itu adalah kalau di bahasa simpelnya yang tingginya, diastol itu yang pernya. Jadi kalau misalkan 130/90 maka itu yang 130 itu sistolnya. Diastolnya yang 90. Itu bahasa gampangnya. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih detail lagi, sistol itu adalah ketika darah dipompa keluar dari jantung. Dan diastolnya adalah ketika darah kembali masuk ke jantung. Makanya butuh waktu. Ya. Antara sistol dengan diastol itu pasti ada jeda. Makanya perbedaannya di situ. Jadi sistol itu ketika darah dikeluarkan dari jantung, tek, dan kembali lagi ke jantung, itu namanya diastol. Tek. Nah, kalau yang menggunakan yang apa yang manual, itu kita harus benar-benar mengukur. Tek, pertama di angka berapa, teng, tek, yang terakhir di angka berapa. Itu sistol dan diastol ya. Jadi sistol itu yang tingginya, diastol yang pernya. Sistol itu ketika darah dipompa keluar dari jantung, diastol itu ketika darah kembali ke jantung. Gitu. Luar biasa ya. Padahal kalau kita ukur sistem peredaran darah kita itu sampai sampai puluhan kilometer loh panjangnya. Tapi dari mulai dipompa sampai kembalinya cepat sekali gitu. Ya, cepat sekali. Makanya eh, itulah keajaiban Allah gitu ya, keajaiban yang Allah berikan kepada tubuh kita gitu. Kalau full itu detak jantung, detak jantung ya, full itu detak jantung. Berapa per menit biasanya? Ya, per menit. Misalkan 90 per menit, 110 per menit itu masih dalam kondisi wajar. Setelah bekam apakah boleh diurut atau dipijat? Mau setelah bekam, mau sebelum bekam diurut atau dipijat sangat bagus, Pak. Ya. Tapi kalau saya sarankan sebaiknya sebelum sebelum dibekam dipijat dulu. Kenapa? Untuk memberikan efek relaksasi pada otot-ototnya. Sehingga ketika kita membekam itu lebih maksimal hasilnya, detoksifikasinya lebih maksimal. Tapi kalau saya sih sukanya setelah, ya itu pun tidak ada masalah sebetulnya. Bagus-bagus saja, ya, bagus-bagus saja. Ada yang punya keluhan kaki sakit-sakit semua, terus dibekam. Kenapa habis bekam kok kakinya tambah sakit itu? Ya, kalau ini sih harus kita diagnosa dulu, Bu ya. Sakitnya karena apa? Kok setelah sakit, kok setelah bekam malah malah nambah sakit? Mungkin tidak tepat gitu, titiknya tidak tepat. Mungkin juga pengisapannya terlalu kencang, pengisapannya terlalu lama, ya. Itu yang harus kita diagnosa dulu penyebabnya apa. Tapi kalau salah satu kemungkinannya tadi mungkin saja pengisapannya terlalu lama, pengisapannya terlalu kencang, dan si pasiennya memiliki riwayat mungkin diabetes sehingga ketika bagian kakinya yang dibekam itu tidak agak lama proses recovery dari jantungnya gitu kan, jantung memompa darah ya, memompa darah, eh,
memompa darah kan. Nah, memompa darah. Tapi kalau darahnya berat karena kadar gulanya berlebihan, itu biasanya lama sampai ke kakinya. Makanya wajar kalau kakinya sakit. Jadi ada beberapa kemungkinan, tapi ini baru kemungkinan ya Bu ya. Harus didiagnosa lebih detail lagi untuk memastikannya. Ya. Untuk didiagnosa lebih detail lagi. Jadi bisa saja pengkopannya yang terlalu lama ataupun terlalu kencang, atau mungkin dia punya diabetes, atau yang paling mungkin eh, kesalahan dalam diagnosa sehingga ketika dibekam di kaki itu bukan sebetulnya bukan titik terbaiknya. Titik di bawah di buah betis itu namanya sak ya. Tapi kalau yang di bawahnya itu ada memang namanya nama titiknya, cuma saya jujur agak lupa lagi karena memang tidak hampir tidak pernah melakukan di situ gitu. Ya, hampir tidak pernah melakukan di situ. Saya lebih suka di titik sak karena lebih ini lebih lebih efektif. Ada memang Pak, ada ya, ada titik itu, cuman jujur saya lupa namanya. Ya, jujur ada apa ya namanya tuh, saya lupa lagi. Ya pokoknya ada lah, cuma saya lupa ya, saya lupa namanya. Tapi bukan tidak boleh di situ, boleh, boleh saja, ya, boleh saja di situ, boleh di bekam di bawah buah betis itu boleh, tidak masalah. Yang tidak boleh itu ketika di sendinya, kalau di sendinya tidak boleh, tapi kalau di bawah buah betisnya boleh. Ya, itu ya. Jadi pembekaman itu sebetulnya tidak terlalu sulit, tapi juga jangan dimudah-mudahkan gitu. Pembekaman itu sebetulnya tidak terlalu rumit, tapi juga jangan dianggap sepele gitu. Makanya ketika saya kemarin memposting video tentang bahayanya malpraktik dalam pembekaman, banyak yang kebakaran jenggot karena mungkin mereka terbiasa membekam itu asal gitu, tanpa diagnosa, tanpa memperhatikan malpraktek, tanpa memperhatikan kontraindikasi. Makanya ketika saya posting tentang bahayanya malpraktik bekam, bahkan bisa berujung kematian, banyak yang sampai ketakutan, dianggap menakut-nakuti. Padahal bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kewaspadaan, ya, untuk kewaspadaan. Karena kalau itu terjadi, siapa yang mau menanggung risiko? Kan terapisnya juga. Mending kalau terapisnya tidak dituntut. Kalau dituntut, bagaimana? Jadi kita sebagai terapis ya sebaiknya lebih menjaga kehati-hatian daripada kita mengambil risiko yang terlalu tinggi. Sudah sudah mah kita tuh ya sedang disorot sama pemerintah, semakin dipersulit regulasinya, kitanya asal-asalan, semakin dipersulit lagi nantinya. Kenapa sekarang di Permenkes nomor 61 tahun 2016 itu diberikan keleluasaan untuk membekam basah itu hanya kepada D3 nakes, ya eh, karena banyak sekali terapis-terapis penyehat tradisional yang sembarangan membekam basah sembarangan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ketika setelah terjadi hal itu tidak ada yang bertanggung jawab. Makanya pemerintah akhirnya memberikan keleluasaan kepada nakes, ya, kepada nakes. Ya kalau nakes mereka ada lembaganya. Kalau dokter kan ada ID. Kalau misalkan bidan ada IB gitu ya. Perawat ada lagi gitu kan. Jadi mereka punya lembaganya. Nah kalau penyiar tradisional kadang-kadang banyak yang masih liar. Oleh karena itu ya regulasinya dibuat seperti itu. Dan akhirnya kita juga yang kerepotan. Harus akhirnya ujung-ujungnya harus kuliah lagi nantinya. Mending kalau kitanya masih memungkinkan kuliah. Kalau tidak memungkinkan bagaimana? Nah, makanya adalah kelas-kelas seperti ini salah satunya untuk membantu para terapis-terapis yang memang belum memungkinkan untuk sampai ke jenjang pendidikan D3, tapi membutuhkan legalitasnya, insya Allah kita bantu. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Tapi insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Untuk menentukan keluhan yang misal batu empedu, liver itu dan lain-lain gimana? Ya kita harus belajar ini Pak, anatomi ya. Seperti saya sampaikan di pertemuan awal, anatomi itu bisa kita lihat di buku biologi SMP. Buku biologi SMP. Jadi kalau misalkan kita tahu letak organ tubuh itu di mana, untuk menentukan titik bekam itu gampang. Oh, ini keluhannya di liver. Liver itu mana ya? Oh, liver itu di bagian
perut sebelah kanan atas. Kita ambil ke belakang, sejajarkan dengan itu, ambil di situ. Oh, empedu sebelah mana? Oh, empedu itu dekat dengan lambung, ya, sebelah tengah, ya, di tengah ya, perut atas tengah. Kita ambil ke belakang, ambil titik itu. Makanya kalau mau belajar anatomi, karena kan untuk belajar anatomi apa secara singkat selama beberapa hari lah, cuma 10 pertemuan kali ini dengan durasi yang terbatas, memang agak agak sulit ya untuk mempelajari anatomi. Makanya sebaiknya sih kalau mau belajar anatomi, beli buku biologi SMP, Pak. Saya seperti itu awalnya. Setelah membeli buku biologi SMP, ya ada rasa penasaran, akhirnya tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, dan akhirnya alhamdulillah bertambahlah literasinya, bertambahlah wawasannya gitu. Jadi ya untuk langkah awal bisa beli buku biologi SMP lah untuk mengetahui anatomi supaya lebih mudah menentukan titik bekam nantinya, gitu ya. Kalau penelitian diare di bekam kering, apakah oh kalau bekam kering boleh-boleh saja Bu ya. Ini Ibu. Bapak ya. Kalau untuk bekam kering boleh saja yang diare ya. Yang tidak boleh itu kalau di bekam basah karena bisa mengakibatkan dehidrasi yang berlebihan. Kalau di bekam kering boleh. Titiknya di mana saja. Sebetulnya kalau untuk bekam kering sih titiknya lebih fleksibel ya, bisa lebih lebih aman di mana saja, lebih tidak terlalu terfokus. Beda dengan bekam basah. Kalau bekam basah kan harus berhubungan dengan organ yang membutuhkan. Tapi kalau bekam kering boleh di mana saja. Tapi karena ini berhubungan dengan diare, maka silakan ambil titik-titik yang berhubungan dengan pencernaan. Usus besar, usus halus, itu kan di pinggang ya, apa di perut. Maka ambil di ke belakang, itu titiknya yang kita bekam, walaupun bekam kering. Ya, karena kalau yang eh, apa namanya, kalau kita bekam kering di sebelah situ, insya Allah aman. Ya, intinya seperti itu. Benarkah darah bekam itu suci? Jadi ketika ada keadaan mendesak atau masuk waktu sholat tidak perlu mandi. Pertama Pak, ya, pertama kita harus tahu dulu. Ada satu penelitian yang dibuat oleh Dr. Wahyudi Widada tentang darah bekam. Darah bekam setelah diteliti itu memang tidak mengandung darah, tapi hampir 100% isinya toksin. Hampir 100% isinya toksin. Tapi kalau saya pribadi, memang masih ada keraguan-keraguan terhadap tesis itu ya, walaupun itu yang menyampaikan seorang dokter. Tapi tidak ada salahnya kalau kita masih punya, kalau masih ingin mendebat gitu ya, dengan argumen yang tepat tentunya, tidak dengan pendapat. Kalau saya pribadi masih belum sepenuhnya setuju dengan ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, darah bekam tetap ada unsur darahnya. Tapi ketika masuk waktu sholat tidak perlu mandi, ya memang tidak tidak perlu mandi, Pak. Pertama, pasca bekam kan jangan mandi, ya. Pasca bekam jangan mandi. Yang kedua, kalau proses pembekamannya tepat, setelah proses pengisapan plasma, itu kalau kita pegang lagi, kalau kita pegang taruhlah dengan kasa gitu ya, itu sudah tidak ada lagi darah yang menempel, Pak. Sudah tidak ada lagi darah yang keluar dari permukaan kulit, tidak ada lagi. Maka tidak perlu dimandikan, bahkan baju pun bisa kita langsung pakai dan kita bisa langsung pakai sholat, ya. Tapi kalau saya itu bukan beranggapan bahwa darah bekam itu suci, bukan ya, tapi lebih ke apa namanya, lebih ke keyakinan bahwa setelah proses pembekaman selesai, itu sudah tidak ada lagi darah yang keluar, sehingga tidak ada lagi darah yang menempel di baju, sehingga insya Allah aman untuk melaksanakan sholat. Cukup dengan wudhu saja, insya Allah. Ya, begitu ya, Pak ya, Pak Supri ya. Jadi ada penelitian yang menyatakan itu. Silahkan kalau mau mempercayai, karena memang itu dibuat berdasarkan riset, berdasarkan tesis, dan itu juga yang menjadikan dokter, beliau menjadi dokter itu dari tesis tersebut gitu ya. Tapi kalau saya pribadi masih belum sependapat, karena tetap saja yang namanya darah bekam pasti ada unsur darahnya gitu. Ya, pasti ada unsur darahnya. Keyakinan saya. Dan akhirnya eh, tapi saya punya keyakinan itu kalau setelah pembekamannya tepat, plasmanya sudah keluar, biasanya sudah tidak ada lagi darah yang keluar dari luka bekamnya itu. Dan insya Allah itu aman ketika dia lakukan langsung melakukan ibadah sholat gitu ya.
Apakah titik sunnah sudah mencukupi untuk semua penyakit? Kalau saya meyakini iya, Pak. Saya Ibu. Ya. Kalau saya meyakini iya. Titik sunnah sudah mencakup untuk semua penyakit. Mau bagaimana kita bisa meragukan ya? Ini sudah titik sunnah loh. Cuma kalau mau kita kombinasikan dengan metode lain seperti TCM gitu ya, akupuntur, silakan saja, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kalau mau dikombinasikan dengan itu. Tapi kalau saya dengan melakukan pembekaman dengan titik-titik sunnah, insya Allah sudah ter sudah tercakup tercakup ya semua penyakit juga. Contohnya titik al-Dhahri yang di tengah gitu ya dari wasati. Eh, dari supla, dari wasati dan dari ala gitu kan. Saya lebih suka misalnya ngambil al-Dhahri atau punggung tengah. Karena itu berhubungan dengan liver, berhubungan dengan lambung, berhubungan dengan pankreas. Kalau untuk penyakit-penyakit itu saya ambil di situ. Kemudian untuk Al-Katifain selain untuk menurunkan tensi darah, juga untuk memberikan efek relaksasi kepada bahu dan tangan. Jadi titik-titik sunnah saja kalau misalkan kita lakukan diagnosanya tepat dan lakukan pembekaman tepat pada yang membutuhkan, organ yang membutuhkan, insya Allah semua jenis penyakit pun sudah ternetralisir gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih suka menggunakan titik sunnah dalam melakukan proses pembekaman. Kalaupun ada yang lain mengkombinasikan dengan titik akupuntur, dengan TCM, itu pun tidak salah. Kalau kaki sakit-sakit semua itu apa semua dinamakan asam urat traumatik? Ya tidak, Bu ya. Tidak tergantung hasil diagnosanya. Ya. Ada asam urat, ada rematik, ada juga masalah pada jantung, kaki juga bengkak dan sakit. Ya. Macam-macam, Bu. Jadi sakit-sakit itu tidak semuanya rematik atau asam urat gitu. Keseleo juga kan kakinya sakit, Bu ya. Jadi tidak apa tidak tidak semuanya rematik dan asam urat. Afwan, yang masalah stroke kemarin saya bertanya di posisi mata dan mulut tidak respon. Di konsentrasi ada sumbatan di pembuluh darah otak. Sudah angkat tangan. Apakah masih ada harapan dengan sudah dijelaskan kembali, Bu? Insya Allah ada harapan. Insya Allah ada harapan. Pertama, yang perlu kita ketahui penyebab stroke itu apa? Penyebab stroke itu adalah pertama komplikasi antara darah tinggi dan kolesterol atau komplikasi antara darah tinggi dan diabetes. Pertama kita pahami itu. Penyebabnya yang pertama apa? Darah tinggi, hipertensi. Tiap orang yang terkena stroke biasanya hipertensinya dulu yang bermasalah, tensinya dulu yang terlalu hiper. Maka langkah pertama adalah pembekaman di area certified untuk menurunkan tensi darahnya. Bantu dengan alkahil. Nah, posisi mata dan mulut tidak ada respon. Artinya apa? Saraf ke mata dan mulut itu tidak ada sistem yang terputus. Sistem saraf kepada mata dan mulut ada yang terputus. Makanya pembekamannya di area yang berhubungan dengan mata dan mulut. Di mana? Di koma 2. Di bagian kepala belakang. Koma 2. Itu rutinkan setiap sebulan sekali. Tapi jangan sampai 2 minggu sekali. Sebulan sekali saja. Sebulan sekali di titik koma 2. Insya Allah itu membantu mata dan mulutnya. Kemudian, karena yang kena itu adalah sistem saraf, alangkah lebih baiknya diberikan nutrisi-nutrisi penambah jaringan penguat jaringan saraf. Seperti apa? Pegagan itu omega 3 dan omega 6-nya bagus. Kemudian minyak ikan itu pun sama omega 3 dan omega 6-nya bagus. Kemudian apalagi ya? Pokoknya yang berhubungan dengan sistem saraf, bahkan herbal-herbal seperti itu. Dan insya Allah kalau kita rutin dengan hal itu, seperti janji Allah ya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, Allah berikan solusi untuk kesembuhannya gitu. Jadi tidak tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan kalaupun dokter sudah angkat tangan ya kita kan disebutnya kalau dari oleh pihak medis disebutnya pengobat alternatif ya. Yang mudah-mudahan dengan alternatif kita pasien bisa mendapatkan kesembuhannya. Insya Allah ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan wasilahnya kita Allah turunkan kesembuhannya. Karena kesembuhan itu kan bukan di tangan orang, tapi ada di tangan Allah mutlak. Ya.
Daftar hadis sudah dari tadi di-share, Pak ya. Nanti belum dicek ya. Perawatan luka diabetes bagaimana? Nah, ini nanti ini melenceng dari materi ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain mungkin ya. Karena sekarang kita tidak fokus ke sana. Saya pernah bekam darahnya sedikit yang keluar, darahnya kental kan sudah. Tadi ya penyebab penyebab darah keluar sedikit itu tadi sudah dijelaskan tadi Pak ya. Mungkin saja jarum yang Bapak gunakan tubuh bisa. Mungkin saja dia memang dehidrasi bisa. Mungkin saja permukaan kulitnya tebal bisa. Mungkin saja memang darahnya kental karena memang ada gejala diabetes misalkan gitu. Itu juga bisa. Kolesterol pun itu mengakibatkan kekentalan darah lebih lebih kental. Ya. Jadi berbagai kemungkinan Pak ya. Saya tidak bisa memastikan dulu ini penyebabnya apa gitu. Tapi seperti tadi saya sampaikan, mau sedikit mau banyak keluarnya darah, selama itu tepat titiknya, insya Allah tetap ada khasiatnya. Ya. Insya Allah akan ada khasiatnya. Makanya kita jangan terfokus, wah ini darahnya keluar sedikit nih. Jangan-jangan penyakitnya cuma keluar sedikit. Tidak, ya, tidak. Gitu. Makanya eh, banyak dan sedikitnya keluar darah pada saat pembekaman itu bukan patokan gitu. Ya. Untuk bekam basah satu titik minimal dan maksimalnya berapa tusukan? Ini tidak ada aturan baku, Pak ya, tidak ada aturan khusus. Disesuaikan saja dengan besar kopnya. Kalau kopnya besar ya otomatis agak banyak ke masalah. Tapi kalau kopnya kecil ya mungkin cuma 7 9 tusukan pun sudah cukup kop yang paling kecil gitu. Kalau kopnya yang besar sampai 33 tusukan pun nggak jadi masalah gitu. Jadi disesuaikan saja. Karena pada dasarnya tidak ada aturan khusus untuk ini gitu. Ya. Tidak ada aturan khusus harus berapa tusukan satu titik enggak ada aturan khusus. Silakan saja disesuaikan dengan besarnya kop dengan permukaan kulit yang akan dibekam. Gitu ya. Jadi kembali tidak ada aturan khusus. Baik, Bapak Ibu, sepertinya pertanyaan sudah habis ya, barusan pertanyaan terakhir. Sepertinya kita pun harus mengakhiri pertemuan ini karena sudah hampir jam 10 malam, kasihan yang di Indonesia bagian timur. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Selasa ya, Selasa jam 9, jam 8 malam. Tadi ada yang bertanya apa namanya daftar hadir ya, saya akan share dulu daftar hadirnya yang sudah masuk atau belum. Jadi yang belum masuk silakan nanti apa diisi ulang ya daftar hadirnya. Ahmad Said, Sabdullah Sutika, Supriyanto, Sri Sudarno, Fitri, Nurhayani, Oman Sahroni, Tita, Ahmad Taufik, Priyo Tutuko, Ahmad Sodikin, Suryam, Ahmad Rifai, Rumini, Muhammad Ridwan, Nurhayati Pasaribu, Ferdikan Nova Prasetya, Suryam, Yusril Masalik, Muhammad Zudi, Selvi, Marjoko, Ani Irma Ibrahim, Yuda Nafisatria, Kasari Abdurrahman, Marjoko lagi, Fatoni Lubis, Marjoko lagi, Hanuranto, Iin Ismawati, Ikhlas Hakim Khotimah, Agus Setiawan, Laila Sari, Nyoto Sutrisno, Diki Megi Wijaya, Indah Paryatin, Nurariyadi, Siti Rusmini, Galuh Yudistiranto, Marina Andiani, Nurjana, Mutiara Fitri Wahyuning, Basuki Rahmat, Ahmad Habibullah, Ira Asinta, Ahmad Yasir Arafat, Eni, Indria Seti Utomo. Nah, ini yang sudah masuk ya, 49. 49 namanya sudah masuk. Ini nanti modulnya ada Bu ya. Jadi ini bukan bukunya, tapi di modul ini ada nanti titik-titik bekam yang saya sampaikan di apa di materi ini. Insya Allah ada di modulnya. Ya, gitu. Kalau yang tidak bisa absen, silahkan dibantu ya. Ini ada yang tidak bisa absen katanya. Silahkan dibantu bagi temannya, minta bantuan gitu ke temannya yang bisa mengisi absen. Ya, sebelum ditutup. Soalnya kalau sudah ditutup tidak bisa lagi mengisi link absen karena linknya cuma di-share di sini, gitu ya. Jadi kalau yang tidak bisa absen, silakan japri ke temannya yang bisa. Ya, silakan kirim message ke temennya yang bisa. Belum ditutup nih. Kasihan ya. Ini yang tidak bisa absen katanya minta bantuan katanya. Silakan yang mau membantu di ini aja di apa diberikan pesan khusus atau mungkin di japri saja. Ya. Iya, jangan jangan ditulis di sini Pak, tapi minta bantuan ke temannya yang bisa ya.
minta ke temannya yang bisa. Tuh, katanya coba pakai Chrome, ya, coba pakai Chrome. Nah, di sini saya tidak bisa membantu mengisikan absen, ya. Saya tidak bisa membantu mengisikan absen. Oh, kalau saya mengisikan nanti materi tidak akan tersampaikan gitu. Baik Bapak Ibu, silakan silakan nanti Bapak japri ke temannya atau kirim message ke temannya untuk bisa membantu mengisikan absensi atau nantinya tapi kedepannya Bapak harus belajar mengisi absensi. Jangan sampai tidak mengisi absensi terus-terusan karena ya salah satu penilaian dari kelas ini adalah apa namanya? Salah satu penilaian dari kelas ini adalah daftar hadir, ya. Tuh ada yang minta nomor teleponnya Pak, ada yang bisa minta nomor teleponnya, ada yang membantu memasukkan katanya. Silakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa mengisi absen, segera konfirmasinya jangan di akhir seperti ini, kasihan. Kalau misalnya keburu ditutup, kan tidak ini ya, tidak bisa diisikan lagi gitu. Dari awal begitu masuk langsung konfirmasi saya tidak bisa mengisi absen, nanti akan ada temannya yang membantu. Saya yakin teman-teman di sini semuanya baik-baik kok gitu ya. Semuanya baik-baik bisa membantu mengisikan. Cuma tergantung kitanya mau apa namanya kooperatif atau tidak gitu. Kalau misalkan tidak kooperatif ya tidak bisa dibantukan gitu. Itu mungkin Bapak Ibu ya untuk pertemuan malam hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu di hari Selasa tetap jam 8 malam dan berikutnya di hari Kamis sama juga jam 8 malam untuk mengganti di pertemuan yang sebelumnya belum terlaksana gitu. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan sesuai jadwal waktu Ahad. Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran kemudahan sampai di akhir pertemuan nantinya. Walaupun nanti sudah akhir pertemuan bukan berarti silaturahim kita terputus ya. Insya Allah kita akan tetap bersilaturahim dengan adanya grup Insya Allah. Jadi kita tetap masih bisa berdiskusi, kita tetap masih bisa apa menyampaikan wawasan dan yang paling penting kita tetap masih bisa bersilaturahim. Ya, itu saja mungkin untuk kesempatan malam hari ini. Marilah kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Sama-sama ya, mudah-mudahan bermanfaat. Izin untuk live Ibu ya, untuk di end semuanya ya.